Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Eva Nurhayati. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai komoditas ikan laut yang ada di Lamongan. Nah, di tengah maraknya COVID-19 ini, bagaimana sih kondisi ikan laut yang ada di Kabupaten Lamongan? Untuk lebih lengkapnya, tonton terus ya sampai akhir. Untuk yang pertama yaitu mengenai profil komoditas. Kecamatan Paciran yang berada di pesisir pantai utara merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan yang cukup besar di Kabupaten Lamongan. Untuk potensi perikanan dan kelautan yang ada di Kecamatan Paciran, antara lain di bidang perikanan tangkap, budidaya ikan atau udang, maupun pengolahan hasil perikanan, serta didukung oleh bidang kegiatan lainnya. Kecamatan Paciran pada sektor perikanan tangkap memiliki luas areal kurang lebih 14,6 km dengan lebar 4 mil laut dengan jumlah nelayan yang ada sebanyak 20.058 orang. Sedangkan jumlah armada atau kapal penangkapan yang digunakan sebanyak 3.390 unit dengan berbagai jenis alat tangkap. Ikan yang tertangkap terdiri dari berbagai jenis antara lain tongkol, rajungan, cumi-cumi, udang, layur, tenggiri, dan lain-lain. Dampak COVID-19 memang sangat dirasakan seluruh masyarakat hingga membuat hasil perekonomian menurun drastis. Hal itu seperti yang dialami para nelayan Pantura yang di Lamongan, yang mengeluh dengan turunnya harga ikan, juga minimnya permintaan di pasaran. Selain itu, sejumlah perusahaan yang biasa menerima pasokan ikan nelayan juga tutup, kendati alasannya tidak bisa kirim ikan ke luar negeri. Sejak himbauan dari pemerintah diberlakukan guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, saat ini banyak warga yang mengurangi aktivitasnya untuk keluar rumah, dan para pelanggan atau pembeli enggan datang untuk membeli ikan hasil tangkapan para nelayan yang dijual di tempat pasar ikan. Wabah COVID-19 berdampak pada harga ikan yang turun drastis hingga 50%, seperti yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Harga ikan di pasaran mulai berangsur menurun hingga sekarang. Ikan yang turun yaitu rajungan, harga sebelumnya yaitu 65.000 per kilo, kini menjadi 45.000 per kilo. Sementara lobster yang awalnya 300.000 per kilo, kini menjadi 100.000 per kilo. Kemudian untuk cumi-cumi yang sebelumnya yaitu 35.000 per kilo, kini menjadi 15.000 per kilo. Harga ikan tersebut juga diikuti jenis ikan lainnya yang kini turun rata-rata sekitar 50% dari harga sebelumnya. Nelayan mengaku, jika cuaca mendukung seperti sekarang ini selama 15-20 hari di laut, pulang biasanya bisa membawa hasil 3-5 juta sekali melaut. Tapi semenjak merebaknya COVID-19 ini, penghasilannya turun menjadi 1-1,5 juta. Penurunan harga ini dikarenakan adanya pembatasan lockdown di beberapa negara, sehingga banyak restoran-restoran yang tutup dan akibatnya volume ekspor ikan menurun. Untuk kebijakan pemerintah sendiri yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bipanjaitan menyatakan dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19 di sektor kelautan dan perikanan. Pemerintah terus berupaya menetapkan kebijakan terbaik, di antaranya untuk perikanan tangkap dan ekspor hasil laut yang harus tetap berjalan. Langkah pertama yaitu membuka kembali kargo pesawat ke berbagai negara tujuan seperti Korea Selatan dan Jepang, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dan yang terpenting, membantu nelayan mengenai perekonomiannya, juga dibuat pula aturan protokol kesehatan bagi para nelayan di laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan berbagai rekomendasi kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19, diantaranya adalah untuk merespon isu penumpukan stok di pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Kebijakannya ialah mengeluarkan kebijakan nasional berupa diskon biaya kirim khusus produk perikanan yang didistribusikan secara online dan juga percepatan implementasi sistem resi gudang.
Kemudian untuk kebijakan atas kerugian para nelayan yang berakibat pada ketidakmampuan para nelayan memenuhi kebutuhan dasar adalah bantuan pemerintah dan bantuan langsung tunai bagi masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah atau pemasar, dan petambak garam. Kemudian program padat karya di sektor budidaya perikanan. Selanjutnya, untuk kebijakan mengatasi penurunan ekspor ikan adalah penurunan tarif kargo udara dan penambahan jumlah layanan kargo, ditambah dengan kemudahan distribusi logistik produk KP. Para kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota juga dihimbau agar mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk membeli produk perikanan. Untuk strategi yang dapat dilakukan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan diupayakan untuk terus melakukan pemantauan ketersediaan, perkembangan pasokan, dan harga ikan di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap usaha perikanan. Pemantauan dilakukan melalui telekomunikasi dengan berbagai sumber antara lain pihak pelabuhan perikanan, sentra produksi budidaya, eksportir, pengelola gudang beku, dan pasar retail. Untuk pelaksanaan strategi adalah berupa kerjasama dengan Kemensos agar terjadi sinergi yang berdampak langsung di masyarakat, berupa penyaluran bahan baku ikan segar dan olahan dengan cara bantuan pangan non-tunai, yang sebagian dari itu dapat dibelikan ikan. Itu tadi penjelasan mengenai komoditas ikan laut yang ada di Lamongan di tengah maraknya COVID-19 ini. Nah, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.